beliau berzikir itu juga 700 untuk istighfar, tapi juga beliau cicil kok. Ustazah, kalau mau puasa Daud, apa harus kodo puasa dulu? Usahakan kodo dulu, karena puasa Daud itu kan long lifetime ya, waktunya cukup panjang ya. Ustazah, kalau sujud sambil cium sejadah boleh nggak ya? Boleh banget ya. Oke, setelah ini Mbak Eti ya. Oke ya, teman-teman. Ustazah, apakah boleh berdoa di sujud terakhir? Di sujud terakhir ketika mau habis sholat itu doa-doa kita sangat mustajab. Setelah subhana rabbiyal a'la wa bihamdi dibaca 3 kali, lalu kemudian teman-teman boleh langsung berdoa. Ya, doa yang paling masyhur di sujud terakhir adalah Allahumma rzuqni makhraja. Ya Allah, berikan aku jalan keluar. Allahumma rzuqni makhraja. Ya Allah, berikan aku jalan keluar ya. Oke, atau boleh doa-doa yang lain ya. Oke, nah atau boleh doa-doa yang lain seperti Robbi habli minas salihin ya. Atau doa-doa yang lain seperti Robbana atina fid dunya hasanah ya. Wa fil akhirati hasanah dan seterusnya. Itu boleh ya. Kalau anak tidak mau sholat, apakah seorang ibu dihisap di akhirat? Bisa jadi iya, bisa jadi tidak ya. Oke, nah ya jadi teman-teman semuanya. Oke. Jadi teman-teman semuanya bahwa yang dinamakan dengan boleh doa lain yang penting ucapkan di dalam hati ya. Ustazah, bacaan sujud dan ruku sebaiknya 1 kali atau 3 kali. Kalau mau baik ya tentu 3 kali lah ya. Yang namanya mau baik ya tentu 3 kali dong ya kan. Tapi Imam Syafi'i mengatakan boleh 1 kali. Imam Hanafi mengatakan minimal 3 kali ya. Oke ya. Ustazah, wajarkah ketika sakit merasa sedih? Wajar, tapi tidak boleh menyalahkan Allah. Karena ketika kita sakit ya, maka itu akan berguguran dosa-dosa kita. Ambil kesempatan untuk gugurnya dosa ketika kita sakit ya, teman-teman ya. Ustazah, oke, sebentar ya. Oke. Ustazah, sebentar ya. Jika kita dalam keadaan sedih, kita baca apa? Doa yang sering aku sampaikan adalah hasbunallah ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir ya. Hasbunallah ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir ya. Cukuplah Allah sebagai pelindung, cukuplah Allah sebagai penolong ya. Ustazah, oke, jika suami mengucapkan kata talak langsung talak 3, gimana hukumnya? Pada masa Nabi talak 3 dianggap talak 1, pada masa Umar bin Khattab talak 3 dianggap talak 3. Kalau masa sekarang ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan talak 1, ada yang mengatakan talak 3. Kalau mau aman dianggap talak 1 harus urus surat ke pengadilan biar dianggap talak 1 kalau sekali urus, oke? Sholat sunat wudhu, duha, taubat dijadikan satu, jangan satu niat, satu amal saja. Ayakunna lillah, ayakunna lisunnah. Dalam beramal itu usahakan satu niat, satu amal aja ya. Oke ya. Oke ya guys, ya Mbak Katijo ya. Oke, siap Mbak Feve ya. Sholat tahajud sama hajat mana dulu yang dikerjakan? Tahajud, hajat yang dikerjakan terserah. Karena dua-duanya sunnah biasa. Kecuali salah satunya sunnah muakkad ya. Ustazah, nyampe di masjid qobliyah subuh atau sholat apa? Qobliyah subuh atau tahiyatul masjid qobliyah subuh lah. Karena qobliyah subuh itu hukumnya sunnah muakkad, takutnya keburu iqomah. Tapi sebagian ulama berpendapat siapa yang melakukan qobliyah saat sampai masjid sudah dianggap memuliakan masjid seperti tahiyatul masjid ya. Oke, gitu ya. Cara mengatasi cemas berlebihan. Sebenarnya ada doanya, tapi cukup panjang. Nanti aku buatkan doanya. Yang penting ketika muncul pikiran negatif, lakukan hal-hal yang baik untuk menyempurnakan mentality kita. Oke? Kalau pernah mengucapkan talak 3, cuman nggak lama kumpul lagi, apakah dianggap zina?
Kalau dilakukan 3 kali harus si perempuan itu nikah dulu dengan orang lain, kalau tidak pasti zina ya. Ustazah, bolehkah zikir sholat taubat dan hajat digabung jadi satu? Boleh. Selesaikan semua sholat dulu, baru melakukan sholat taubat dan hajat digabung jadi satu. Itu doanya digabung jadi satu, bukan sholatnya. Selesaikan dulu misalnya tahajud, taubat, hajat, ya lalu kemudian digabung jadi satu itu boleh ya. Ustazah, oke ya, gitu ya teman-teman ya. Oke. Gitu dia. Oke, anak yang hari ini sedang tes nasional semoga Allah mudahkan ya. Berkurban untuk almarhum tanpa adanya wasiat boleh nggak? Jadi begini, ulama berbeda pendapat tentang berkurban atas nama orang meninggal. Sebenarnya kalau mau kita simpulkan, kalau dia meninggalkan wasiat, hukumnya wajib. Kalau dia tidak meninggalkan wasiat, hukumnya sunnah. Kalau kita bernazar berkurban atas nama orang meninggal, dia jadi wajib. Paham teman-teman? Ya, kalau nazar, pokoknya kalau aku lulus, aku akan kurbankan makku yang meninggal. Dia menjadi wajib. Atau orang itu meninggalkan wasiat, maka dia menjadi wajib. Tapi kalau dia tidak meninggalkan wasiat, juga tidak nazar, maka status hukumnya hanya sunnah saja. Kalau takut juga ya udah kurban atas nama kita saja, nanti doakan pahalanya untuk orang meninggal. Rasulullah pun berkurban dan mendoakan pahalanya untuk orang meninggal. Ya Allah, saya berkurban dengan kurban ini, nah dan seterusnya. Dapatlah pahalanya fulan, 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 dan fulan ya. Oke. Gitu ya guys. Ustazah, menyikapi suami yang selingkuh dan minta maaf gimana? Dengerin kata hati. Jika hati masih mau memaafkan, maka tetap jalani kewajiban dan lupakan kesalahannya. Tapi kalau hati tidak bisa menerima dan tidak bisa lagi melakukan kewajiban, daripada terus berdosa menjadi istri yang durhaka dan tidak bisa melakukan kewajiban, berpisah tidak ada masalah. Tapi kalau mau lebih bagus ya teman-teman memaafkan ya. Ustazah, sholat mutlak di bulan Syawal 8 rakaat dan suratnya yang benar gimana? Sholat mutlak itu tidak hanya di dalam bulan Syawal, bisa dilakukan di luar dan di dalam Syawal. Ustazah, mengikhlaskan suami yang sudah dipanggil Allah. Kalau kita merindu kepada orang tua atau suami yang telah meninggal dunia, oke, ya, kemudian setelah itu kita ingin meminta maaf kepadanya dan berdoa kepadanya, ya kita cukup meminta maaf dengan cara satu doakan dia, yang kedua kirimkan bacaan Quran buat dia. Ya Allah, saya baca Quran, dengan baca Quran ini lapanglah kuburan orang tuaku, berhenti malaikat menyiksanya, ringanlah siksa kuburnya. Ya Allah ya Tuhan, saya sedekah, dengan sedekah ini lapanglah kuburannya, berhenti malaikat menyiksanya. Ya Allah, saya wakaf Quran, dengan wakaf Quran ini dan seterusnya. Oke. Jadi itu jauh lebih nyaman dan lebih baik ya. Oke. Ustazah, kalau kurban satu rumah, apa harus ganti nama berkurban tiap tahunnya? Nggak perlu. Cukup satu orang ini berkurban dan mendoakan pahalanya untuk siapapun. Kurban atas nama siapapun nggak masalah. Yang penting yang berkurban mendoakan pahalanya untuk orang yang tidak berkurban. Oke. Karena Rasulullah itu sekali dia berkurban, semua orang dia doakan. Ketika lisan berzikir, hati lalai, kemana solusinya? Ya, kalau lalai ya tinggal dimaksimalkan aja. Ya, gampang. Ibadah itu kan terkait urusan kita. Lebih gampang rajin dalam ibadah daripada menyelesaikan dan membuat orang suka dengan kita. Kalau bagiku gini guys, segala sesuatu yang dalam kendali kita itu lebih mudah. Sholat itu kendali kita. Kalau kita malas ya paksa, pasti lebih mudah dibanding minta naik jabatan di kantor yang itu berurusan dengan orang. Contohnya lagi puasa itu kendali kita. Kalau kita malas nahan lapar lebih mudah karena nggak ada urusan dengan orang. Contoh bekerja yang freelance atau bekerja yang menuntut tanggung jawab diri sendiri itu lebih mudah dibanding menuntut orang untuk sesuai keinginan kita. Gampang sih guys untuk bisa lebih rajin dalam ibadah, untuk lebih konsisten dalam melakukan aktivitas. Ketika dia hanya berhubungan dengan diri sendiri sebenarnya jauh lebih mudah, ya kan? Dibanding harus berurusan dengan orang ya.
Oke, gimana hukumnya menjual kue ulang tahun? Nggak apa-apa, yang penting jangan pakai lilin, jangan jual lilinnya saja. Karena lilin itu saat ulang tahun nggak boleh. Karena itu adalah agamanya orang non-muslim, mereka menghembus lilin dan berdoa di atas lilin. Jadi kasih bonus-bonus yang lain selain lilin. Mbak mungkin kasih bonus balon ya, atau Mbak ingin kasih bonus apa, itu yang tidak melanggar syariat. Kuenya nggak masalah. Kuenya bisa untuk dimakan. Kuenya kan jualannya bersifat umum, nggak cuman kue ulang tahun, kue anniversary juga bisa, kue orang untuk arisan juga bisa, itu juga kue untuk anak yang lagi wisuda juga bisa ya. Jangan pakai lilinnya aja, segampang itu aja kok ya. Yang tidak boleh itu adalah jualan yang betul-betul mengarahkan kepada yang haram. Contoh jualan jualan yang, betul jualan, narkoba misalnya, itu dia betul-betul untuk yang haram, baru dia ada muatan dan kandungan dosa yang luar biasa, ya kan? Nah gitu ya guys. Oke gitu ya teman-teman semuanya ya. Saya sedekah subuh mau saya kasihkan suami buat berkurban, boleh nggak Us? Boleh banget ya. Sedekah subuh boleh untuk korban orang lain ya. Oke guys. Ustazah, oke aman ya teman-teman semuanya. Oke. Oke, clear ya teman-teman semuanya. Baca Al-Quran tapi lupa kalau sudah batal wudhu. Apakah masih dapat pahala? Kalau baca Al-Quran yang full Arab, berwudhulah. Kalau lupa ya nggak dosa. Tidak ada lupa atas orang, tidak ada dosa atas orang yang lupa. Tapi kalau dia bercampur dengan bahasa Indonesia, masih boleh tanpa wudhu. Saya mau tanya, kalau sholat subuh lupa baca kunut, nggak apa-apa. Kunut itu cuma disunahkan oleh Imam Syafi'i dan tidak disunahkan oleh Imam Hanafi. Jadi kalau teman-teman nggak kunut, itu nggak masalah. Teman-teman boleh share-share tautan tap-tap layarnya ya. Kita ngobrol santai seperti biasa di akun ini. Semoga dapat insight dan semoga sehat selalu semua di sana ya. Ustazah, oke gitu ya. Oke, Ustazah lagi sholat digigit kucing pada air liurnya apakah najis? Air liur kucing tidak najis dari oke, oke ya, oke. Oke, jadi teman-teman semuanya, oke, jadi air liur kucing itu tidak najis ya. Suatu ketika Abu Qatadah ya, oke, suatu ketika Abu Qatadah itu melihat istrinya ingin berwudu, mengambil air dan memasukkannya dalam bejana. Lalu kemudian bejana itu pengen diminum oleh kucing nih, ada kucing yang haus. Lalu kemudian dia kasihlah air itu ke kucing untuk dijilat. Lalu air itu dipakai lagi oleh istrinya untuk berwudu dan itu dibolehkan. Wabah Zuhaili dalam kitab Fiqih Sunnah wa Adillah tuh dijelaskan bahwa bulu kucing, air liur kucing itu najis ma'fu, najis yang dimaafkan. Tapi kalau pup dan pinya itu adalah najis mutlak ya. Gimana cara bilang sama suami supaya bersyukur dan gak ngeluh terus? Ya kita tinggal bilang aja dengan bahasa teman-teman semua, khatibun nas biqadri uqulihim. Udah Bang, nggak apa-apa itu udah oke, besok juga naik gitu aja. Udah nggak apa-apa segitu, ntar juga bagus kok rezekinya, gitu aja ya guys. Kalau caranya tergantung teman-teman semua. Kalau aku yang jelaskan caranya ganti pula nanti istrinya, ya kan. Jadi pakai cara teman-teman kalau soal cara. Kalau soal hukum aku bisa bantu, kalau soal cara teman-teman yang tahu. Ya, karena kalau aku bisa tahu pula jawaban suami teman-teman tuh ganti posisi dulu kita kan repot nanti ya kan. Oke kan, karena kan khotibun nas biqadri ukulihim. Hajarkan dengan kadar kemampuan mereka. Kalau aku lah ngasih tahu caranya ganti dulu seminggu dulu sama aku baru aku ngerti caranya ya kan guys. Canda ya guys. Oke ya. Ustazah atau ganti casing kita, softwarenya sama. Oke ya teman-teman boleh share-share tautan tap-tap layarnya ya. Kita ngobrol santai di akun ini. Bolehkah sedekah subuh dikasih ke pengemis? Pengemis boleh ya. Tapi kalau pengamen tengok dulu. Kalau dia wanita dan berjoget, kalau bisa jangan dikasih dulu. Nanti dikasih setelah dia selesai melakukan upaya itu karena kerjaannya itu tidak disunahkan oleh baginda Nabi. Takutnya kita membantu orang untuk mengerjakan pekerjaan yang batil, yang tidak boleh ya.
Ustazah, kalau mau menemukan uang di jalan, dalam kitab Fathul Muin, hukum barang temuan itu bukan hak kita. Jadi barang temuan harus disedekahkan. Bolehkah kita mengorbankan orang tua yang sudah meninggal, tapi kita sendiri belum berkorban? Tidak boleh. Dalam hal akhirat harus kita duluan. Dalam hal dunia boleh orang lain duluan. Contoh, misalnya kita lagi di bis, lalu kemudian ada seorang ibu yang hamil. Kita bilang, ibu duduk aja bu, kita yang berdiri. Boleh kita utamakan orang karena itu adalah bagian daripada ke dunia. Kita lagi bawa motor atau bawa sepeda, ada ibu dan anak yang sakit, bawa aja dulu sepedaku, aku jalan, enggak apa-apa. Tapi dalam hal akhirat kita duluan. Kalau ada satu Quran saja, maka kita itu kalau ingin baca Quran, kita duluan. Jangan teman kita mau baca Quran terus kita bilang kamu aja dulu, jangan ya. Atau misalnya kita ingin baca Quran lalu kemudian kita ingin sholat, terus ada teman-teman kita yang mau sholat gitu ya. Lalu kemudian setelah itu kita bilang kamu aja duluan, bukan nanya, jangan. Dalam hal ibadah kita duluan. Makanya kita boleh mengkorbankan orang kalau kita udah korban. Maaf ya guys. Dan kita boleh mengumrohkan orang kalau kita udah umroh. Kok batuk ya? Dan kita boleh menghajikan orang kalau kita sudah haji ya. Ustazah, apakah boleh akikah pada anak yang sudah dewasa? Boleh, tapi status hukumnya adalah sedekah. Ustazah, oke ya, anak pada usia 7, 14, 21 hari itu adalah anak di usia 7, 14, dan 21 hari. Hakikahnya adalah hukumnya sunnah muakkad, tapi setelah usia 41 hari, 7 setelah usia 21 hari itu dia sama dengan sedekah, tapi boleh ya. Ustazah, saya milih oke sebentar. Saya milih tidak sholat, mana tadi? Saya milih tidak sholat qobliyah subuh. Oh, saya milih tidak qobliyah subuh dan langsung sholat subuh karena itu sudah melekat. Ya salah lah pilihannya. Masa pilihannya kayak gitu? Ya, saya milih untuk sholat subuh tapi tidak melakukan qobliyah subuh karena itu sudah melekat. Pilihan yang nggak tepat. Ya, memang nggak wajib qobliyah subuh, tapi kalau cuman lakukan 2 rakaat qobliyah baru sholat subuh, kenapa tidak? Pilihan itu benar tapi nggak tepat lah. Kenapa milih kayak gitu? Milih itu milih yang banyak ya, jangan pilih yang minimalis. Berdosakah suami menyakiti hati istri demi menjaga hati keluarganya? Apapun tujuan, tapi kalau dengan cara menyakiti itu tetap berdosa. Walaupun aku kayak gini, ceramah aku, tapi aku nyakitin orang terus, aku tetap berdosa. Apapun itu dengan tujuan yang baik, kalau caranya salah tetap berdosa. Jangan bersembunyi di balik niat. Niat kami kan baik, tahu-tahu sihir. Kemarin ada kasus seorang suami mensihir istrinya dengan alasan supaya hatinya lunak. Niat kami kan baik, oh nggak bisa. Dalam beramal itu niat benar, cara juga harus benar. Kalau niat doang, enak sekali manusia ini. Tidak ada hukum atas perbuatan. Sementara ada hukum atas perbuatan itu. Oke ya, niat kami kan baik, biar lunak hatinya, makanya kami ke dukun. Nggak boleh, tetap aja caranya salah, ya kan? Sama dengan kita sedekah, sedekah untuk ngasih makan anak yatim, ya. Oke, sedekah untuk ngasih makan anak yatim, ya niatnya kan baik, ya kan? Tapi dari hasil mencuri, ya kan seperti itu ya. Ustazah, apakah boleh belum akikah tapi mau berkurban ya? Belum akikah tapi mau berkurban, nggak ada masalah ya. Bahwa hakikah itu hukumnya sunnah muakkad ya. Kurban itu hukumnya juga sunnah wajib bagi yang mampu, tapi dia 2 bab yang berbeda. Boleh aja. Ustazah, kalau anak tidak diakikah apakah kita dosa? Tidak, tidak sampai dosa. Karena status hukum akikah tidak sampai ke status hukum wajib ain. Dia tidak sampai ke status hukum wajib. Cuman kita rugi aja kalau kita ada uang tapi tidak akikahkan anak. Ustazah, oke.
Bagaimana hukum menyikapi pasangan yang keluar dari agama Islam? Ya, tetap menyikapinya bercerai. Karena salah satu yang menyebabkan secara hukum orang itu bercerai adalah murtad. Jika salah satunya murtad, maka statusnya cerai. Atau salah satunya meninggal, maka statusnya cerai. Atau salah satunya mentalak, maka cerai. Atau salah satunya menggugat, maka gugatan itu dianggap sebagai perceraian. Ya, ketika udah diputuskan oleh hakim. Salat awabin apa seperti penghapus dosa? Betul. Ustazah, aku ingin meninggal dalam keadaan wudhu, tapi selalu buang angin terus. Wudhu lagi aja. Toh setiap kita berwudhu, dosa-dosa kita berguguran pada wilayah yang kita wudhukan itu. Ya, toh setiap kita berwudhu, dosa-dosa kita berguguran pada wilayah yang kita wudhukan itu. Oke, gitu ya guys. Ustazah, oke gitu ya. Ustazah, oke ya teman-teman ya, oke. Oke. Oke guys, Ustazah, oke sebentar ya. Saya siap korek di usia kandungan 2 bulan 2 minggu itu janin dikasih nama atau akikah? Nggak usah diakikahkan lagi lah, ya karena udah meninggal. Bolehkah berkurban satu kambing untuk satu keluarga? Jadi kurbannya satu orang. Satu orang kita berkurban, lalu kemudian satu orang ini mendoakan pahalanya untuk satu keluarga itu boleh. Satu kambing itu hanya boleh satu nama. Satu sapi itu hanya boleh 7 nama. Kalau satu sapi 40 nama namanya bukan kurban, namanya sedekah. Kalau satu kambing 40 nama atau 7 nama itu namanya sedekah, bukan kurban. Kalau kurban, satu kambing satu nama, 7 orang, satu kerbau atau satu unta atau satu lembu. Nanti yang namanya tercantum doakan pahalanya untuk orang yang telah meninggal dunia. Ustazah, bolehkah berkurban sekarang? Bolehkah berkurban sekarang? Kalau berkurban sekarang ya namanya sedekah guys, gak kurban. Ya kan, masa teman-teman kurban sekarang? Kalau sekarang namanya bukan kurban, namanya sedekah. Kurban itu ibadah yang ada waktu dan syaratnya. Teman-teman tanya aja sama aku, bolehkah aku sholat subuh sekarang? Ya nggak bisa cuy. Yang namanya sholat itu ada waktunya. Sholat zuhur jam 12.30. Kalau sholatnya jam 10 ya sholatnya tidak sah. Lah kalau teman-teman kurbannya sehari sebelum Idul Adha ya namanya sedekah. Lah kalau teman-teman kurban kambingnya sehari sebelum Idul Adha itu namanya sedekah. Tapi kalau teman-teman kurban perasaan itu namanya derita lu. Gitu ya guys. Tunggu ya teman-teman tuh lucu ya. Lebih lucu followerku dibanding kucingku ya guys. Tolonglah itu ya. Please ya. Please, please, please ya. Oke ya guys, ya yuk kita lanjut ya guys. Sabar Ustazah, aku bercanda saja. Ya, sama dengan teman-teman bilang kemarin, Ustazah saya lupa bayar zakat Ustazah. Saya maunya zakatnya itu adalah hari ini. Ya nggak bisa. Batas zakat itu saat sholat Idul Fitri. Kalau udah lewat Idul Fitri nggak bisa lagi zakat ya. Oke gitu ya guys ya. Gitu ya guys, oke derita lu. Teman-teman boleh share-share tautan tap-tap layarnya. Yang baru mampir klik foto aku di pojok kiri atas. Kita belajar bersama di akun ini. Apakah istri berdosa bila tidak patuh sama suami karena sang suami suka narkoba? Narkoba itu urusan dia. Ketika perintahnya itu baik, tetap kerjakan. Walaupun orang kafir sekalipun, seorang anak kecil kafir diajak kepada kebaikan kita lakukan. Ya, narkoba itu bab lain. Nanti treatmentnya tentu berbeda ya. Oke ya guys, Ustazah, masih sahkah pernikahan kalau suami bilang kepada orang lain sudah pisah ranjang? Sah itu tidak talak. Dia sekedar ngomong sudah pisah ranjang ya. Oke gitu ya. Saya setiap sholat kok selalu lupa baca tahiyat akhir. Ya udah jangan lupa lagi aja. Ya nggak tahu juga aku kenapa teman-teman lupa tahiyat akhir. Ke depan jangan lupa lagi aja. Standar kali pun jawabanku ya. Tapi cemana lah menjawabnya. Ya kan guys? Oke ya.
Ustazah, oke ya, emas yang udah 85 gram, apa wajib zakat karena beda harga emas? Ya wajib zakat. Lihat berarti harga emas sekarang berapa? Oke, harga emas sekarang berapa? Katakan 2 juta kali 85 gram ya. Keluarkan zakatnya 2,5%. Iya, Mbak Rich, Meli ya. Kalau akikah bolehkah kapan mau kita? Boleh, nggak jadi masalah ya. Ustazah, boleh nggak saat berbuka nggak jawab azan? Tetap jawab azan. Jawab azan itu sebagian mengatakan wajib, sebagian mengatakan sunnah muakkad ya. Ustazah, oke ya, gitu ya guys. Oke, Ustazah, boleh nggak zakat harta tiap bulan dikasih ke saudara dekat? Boleh, nggak jadi masalah. Kalau sholat niatnya cuman pakai bahasa Arabnya sah nggak? Boleh. Niat sholat, niat puasa, niat wudhu, niat tayamum, niat mandi junub, itu semua boleh pakai bahasa Indonesia. Sholat dan puasanya tetap sah, wudhunya tetap sah ya. Kalau istri sabar dengan lisan suami yang menyakiti, tapi istri itu minta keadilan di akhirat, bolehkah? Berarti dia belum ridho. Kalau dia ridho di dunia, dia tidak minta keadilan lagi di hari akhirat ya. Oke ya guys, gitu ya. Ustazah, oke. Zakat mal logam mulia, tabungan sama istri, misah-misah boleh? Boleh, nggak jadi masalah ya. Ustazah, bujuk aku biar aku sholat semua kewajiban zakat puasaku, tapi sholat aku bolong. Bujuk aku, cemana caraku membujuknya kawan? Biar aku sholat semua kewajiban zakat puasa aku lakukan, tapi aku bolong. Oh kawan kita ini guys, dia puasa, dia zakat, tapi dia nggak sholat. Oh bujuk aku. Cara bujuknya cemana ya guys? Ingat bahwa yang pertama kali dihisap saat kita meninggal adalah sholat kita. Bahwa ketika kita tidak sholat, dosanya tuh lebih besar dibanding pahala sedekah. Ujung-ujungnya nanti nggak balance dia. Memang sedekah itu diterima, zakat itu diterima, tapi meninggalkan sholat besar sekali dosanya. Sholat tuh kan cuma 5 menit. Sholatlah. Apalagi teman-teman sholat bacaan ayat pendeknya cuma kul 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 doang. Cuma 5 menit cuy. Ya nih dari muka-mukanya ku tengok nih kul kul kul. Oke ya, jadi kalau cuman kul 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 doang sholat lah, ya kan. Kecuali kalau teman-teman sholatnya 2 jam baca Al-Baqarah, nah iyalah susah, ya kan. Apalah susahnya sholat, tunggang tunggi aja, ya kan. Nah, cuma baca Al-Baqarah dia sampai males dia, rupanya cuman baca kul kul aja. Ya, jangan ya. Ustazah gitu ya. Oke guys, lebih mudah sholat daripada puasa dan lebih mudah sholat daripada sedekah. Malah yang paling mudah pula nggak dikerjakan sama si kawan ini ya. Oke, Ustazah, bila suami ngajak cerai, apakah itu jatuh talak? Jelas, kalau talaknya talak sorry yang ada kalimat cerai, itu jatuh talak walaupun lagi marah menurut Imam Syafi'i ya. Oke ya. Nah itu kan gara-gara bujuk satu orang yang lain kena semua. Tuh rasain lah ya. Nah kok rasain? Iya sih. Ya gitu ya guys. Oke teman-teman boleh share-share tautan tap-tap layarnya. Kita belajar bersama di akun ini ya. Ustazah kalau sholat nggak khusyuk apakah sah? Sah. Jadi khusyuk sholat itu selagi masih ada waktu sholatnya. Selagi masih ada waktu sholatnya maka dia sah ya. Maka dia adalah sah ya. Oke gitu ya guys. Ustazah apa masih boleh akikahkan anak lelaki sudah umur 17 tahun? Sah. Boleh ya. Ustazah, katanya kalau sholat duduk harus berdiri dulu, ndak usah. Kalau memang sakit boleh sholat langsung duduk. Shollu qa'iman, sholatlah kalian dalam keadaan berdiri. Fa'ilam tastati' faqa'idan, kalau nggak bisa ya duduk. Fa'ilam tastati' fa'ilajam, kalau nggak bisa baring miring ke kanan. Fa'ilam tastati' famustalkian, kalau nggak bisa ya telentang.
Ustazah, oke, kalau kita dipinjam orang, apa harus uang kita dipinjam orang, apa harus dizakati? Kalau dia udah cukup nisab, wajib zakat. Kalau nguap, baca apa? Kalau nguap, bacanya a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya. Ada seorang ustadz yang mengatakan bahwa satu sholat boleh 5 niat, itu salah. Mungkin ustadznya keseleo saja dan terlanjur di-share dan di-share oleh orang banyak. Kita berbaik sangka aja dengan ustadz itu. Biasa itu orang salah ya. Kalau suami bilang nanti kita cerai, itu jatuh talak. Kalau nanti itu namanya bukan talak, itu namanya toko-toko uwo ya. Jadi kita cerai baru jatuh talak. Tapi kalau nanti kita cerai itu namanya gertak-gertak sambalado. Ya, atau kalau kau kayak gitu nanti aku ceraikan kau. Itu namanya gertak-gertak randang ya. Jadi kalau cuma ini kayak gitu tidak talak. Husaza tolong madunya. Madu aku mau kajian ya guys. Jadi yang mau madu buruan untuk COD, untuk madu kita. Nanti kita lebih santai lagi ya. Nanti malam kita 2 sesi pengganti durasi Esmeralda kemarin. Ya nanti malam kita lebih santai lagi ya. Ini aku mau kajian soalnya nih. Jam 9.30 ya, nanti madunya ya. Oke, Ustazah, oke ya, akikah Ustazah, toko-toko uwo yobanatu mah. Saya sudah tua, umur 52 tahun, tapi belum akikah. Nggak usah akikah, nggak apa-apa. Kan akikah itu tugas orang tuanya Mbak, bukan tugasnya Mbak. Nggak apa-apa ya. Oke, Ustazah, tolong madunya katanya ada asam lambung. Asam lambung nggak ada, tapi madu untuk asam lambung ada. Oke ya. Oke, kalau suami murtad tapi tak mau cerai karena menurut hukum sivil masih dia tetap cerai secara syariat tetap berzina. Oke ya guys, gitu ya. Oke gitu ya teman-teman ya. Oke, oke. Oke ya, Ustazah mau madu, coba baca bismillah. Jadi kita ada 2 madu. Aku sediakan waktuku walaupun sebentar untuk teman-teman beli madunya. Karena madu kita itu kalau dibelinya di showcase harganya mahal. Tapi udah lama galung, aku jual madu sudah 3 tahun galung. Dan kemudian maduku itu udah terceor ratusan ton galung. Dan setiap harinya terceor 500 kilo lebih galung. Jadi madu itu udah membantu banyak orang. Nah kalau teman-teman kayak diabetes, hipertensi, asam urat, asam lambung, lung, maka yang penyakit-penyakit dalam seperti kolesterol, lung, itu minumnya madu. Maka semua di sana sehat. Siap Mbak Zia Hisma, Mbak Tarwiyah ya, Mbak Safira, Assalamualaikum Mbak Istiwiwin, Mbak Zia Hisma, Mbak Tuti ya. Oke siap Mbak Epoy, Mbak Abil ya. Oke ya guys ya, Mbak Tri, Mbak Yami ya. Oke Mbak Soleha, Assalamualaikum Mbak Ervina ya. Siap Mbak Tuti ya, Mbak Caci, Mbak Lili. Oke siap Mbak Dasini. Guys suaranya jelas? Suaranya jelas. Cek. Cek. Oke, suara bagus ya. Siap Mbak Tri, Mbak Zia Hisma ya. Oke, teman-teman boleh share-share tautan, tap-tap layarnya. Kita ngobrol santai seperti biasa di akun ini. Semoga dapat insight dan semoga sehat selalu di sana semuanya ya. Oke guys, kita doa dulu yuk. Bismillah, Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Ya Allah, tambahkan kami ilmu dan karuniakan kepada kami pemahaman ya. Oke guys ya, Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Ya Allah tambahkan kami ilmu dan karuniakan kepada kami pemahaman. Pada dasarnya kita cuma ngobrol santai aja, teman-teman boleh catat aja pertanyaannya sambil kita sharing dan caring bareng ya. Semoga bermanfaat buat kita semuanya ya. Sehat selalu buat teman-teman semuanya. Oke, kita Oke ya, aku coba jawab pertanyaan yang di atas ya teman-teman ya. Aku coba jawab pertanyaan yang di atas boleh ya. Bismillah. Oke, aku coba scroll ke atas ya. Oke, ya siap. Ustazah, sholat sunat qobliyah subuh bisakah dikerjakan di rumah? Jawabannya bisa. Semua sholat qobliyah dan ba'diyah bisa dikerjakan di rumah. Tidak jadi masalah ya.
Jadi, selagi masih ada waktu sholatnya, misalnya nih ya, misalnya nih azan subuh jam 4.30, lalu teman-teman sholat subuhnya jam 5, teman-teman sholat qobliyah dulu baru sholat subuh, nggak ada masalah selagi masih ada waktu sholatnya. Misalnya nih, azan, zuhur jam 12.30, teman-teman baru sholat jam 1 siang, teman-teman qobliyah zuhur dulu, sholat zuhur lalu ba'diyah zuhur, itu boleh ya, jadi itu boleh, jadi nggak jadi masalah ya dan itu sangat diperbolehkan ya teman-teman ya. Jadi karena qobliyah dan ba'diyah itu bukan sholat antara azan dan iqomah, tapi qobliyah dan ba'diyah itu adalah sholat untuk menyempurnakan ibadah sholat kita yang lain. Oke ya. Oke siap Mbak Heni ya, teman-teman sambil share-share tautan tap-tap layarnya ya. Ustazah, oke sebentar. Jika kita dalam keadaan junub, bolehkah kita makan makruh? Jadi usahakan mandi dulu baru makan. Makan dalam keadaan junub makruh, tapi kalau teman-teman mau juga nggak apa-apa. Tidak ada dosa, hanya Allah aja nggak suka. Qobliyah asar berapa rakaat? 2 rakaat. Jadi intinya semua jenis sholat sunnah itu ada qobliyah dan ba'diyahnya kecuali habis asar dan habis subuh. Kecuali habis asar dan habis subuh. Contoh kalau puasa Daud hari Rabu boleh nggak karena mau belajar? Puasa Daud hari Rabu sebentar ya. Puasa Daud hari Rabu boleh nggak karena mau belajar? Maksudnya gimana? Puasa Daud tuh bisa hari apapun ya. Ustazah Mbak Eli ya. Kalau misalnya azan subuh jam 5, duha paling cepat jam berapa? Jam setengah 8 ya, 2,5 jam dari azan subuh itulah sholat duha ya. Ustazah, oke kalau puasa Daud hari Rabu udah ya. Oke sebentar ya, ke sholat sunat rawatib, oke bentar. Apa aja jenis sholat sunat? Iya siap Mbak Black, rawatib ya. Ustazah qabliyah dan ba'diyah di sholat apa saja? Coba fokus ya. Yang pertama adalah 2 rakaat sebelum subuh. Yang kedua adalah 4 rakaat sebelum zuhur. 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, dan 2 rakaat setelah isya. Aku ulang, 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, dan 2 rakaat setelah isya. Nah ya coba dihafal aja totalnya adalah 12 rakaat ya. Oke 12 rakaat, 2 rakaat sebelum sholat subuh, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, dan 2 rakaat setelah isya ya. Oke ya siap ya. Oke siap ya. Oke kalau punya berwudu wajib, kalau punya berwudu wajib aja aku kerjakan. Kalau punya wudu wajib, kalau puasa berwudu. Kalau puasa berwudu yang wajib-wajib aja aku kerjakan nggak apa-apa. Artinya Mbak boleh melakukan hanya membasuh muka, tangan, kepala, kaki. 4 hal yang wajib dibasuh saat berwudu: muka, tangan, kepala, kaki. Muka, tangan, kepala, kaki. Muka, tangan, kepala, kaki. Itulah yang harus dipakai saat berwudu. Maksudnya yang harus dibasuh, yang lebihnya enggak. Qobliyah zuhur bolehkah 2 rakaat saja? Boleh, nggak jadi masalah. Ustazah, sholat hajat bagaimana? Oke, sebentar ya. Baik, pelan-pelan dulu ya, satu-satu ya aku jawab ya. Kenapa di sholat asar nggak ada sholat sunnahnya? Nggak usah, nggak tahu kita kenapa dan nggak perlu tahu kenapa. Kalau di sholat asar ada, sebelum asar, sebelum maghrib, sebelum isya ada. Tapi dia sunnah ghairu mu'akkad, bukan sunnah mu'akkad. Sementara setelah asar dan 11 subuh nggak boleh ya. Jadi ada qobliyah asar, ada qobliyah maghrib, ada qobliyah isya. Ada, tapi tidak sunnah muakkad. Nah, kenapa setelah asar tidak boleh sholat? Karena orang Majusi menyembah matahari Tuhannya yang akan pergi. Kenapa habis subuh nggak boleh sholat? Karena orang Majusi menyembah matahari Tuhannya yang akan muncul. Jadi perhatikan, semua jenis qobliyah dan ba'diyah itu ada pada semua jenis sholat kecuali habis subuh dan habis asar. Artinya teman-teman gak perlu tahu yang mana sholat rawatib qobliyah, yang mana rawatib ba'diyah, pusing nanti. Aku pun dulu gak ngafal-ngafalin itu kok. Yang penting sholat aja 2 rakaat sebelum dan setelah sholat. Yang penting jangan sholat habis subuh dan habis asar, gitu aja.
Ya daripada teman-teman pusing, oh ini rawatib sunnah muakkad, ini muakkad, ini macam-macam, pusing kepala nanti ya. Intinya sholat sunat itu boleh dikerjakan di semua jen Intinya sholat sunnah itu bisa dikerjakan di semua jenis sholat kecuali habis subuh dan habis asar ya. Qobliyah itu sebelum, ba'diyah itu setelah ya. Kalau lupa puasa Syawal berapa hari gimana? Lupa semua, udah rakaat lupa, puasa Syawal pun lupa, alamajang. Ya udah, ambil puasa yang paling rendah, 2 atau 3 ya, anggap aja 2 dulu ya. Ustazah, sholat duha sampai jam berapa batasnya? 2,5 jam dari azan subuh sampai 1 jam, oke, sampai 1 jam menjelang azan zuhur ya. Oke, gitu ya. Nah, sunnah asar niatnya qobliyah atau mutlak? Qobliyah. Masih belum paham? Ya, coba ya aku jelaskan. Jadi yang namanya rawatib itu adalah ada qobliyah dan ba'diyah. Jadi ada yang hukumnya sunnah muakkad, ada yang hukumnya sunnah ghairu muakkad. Nggak usah dipikirkan itu sebenarnya. Intinya sholat aja lah pada sebelum dan setelah sholat fardu. Kecuali habis subuh dan habis asar. Contoh, misalnya nih, yang sholat sunat rawatib yang qobliyah dan ba'diyah yang hukumnya sunnah muakkad. Kan jadi bingung kalau aku jelaskan detail. Bingung kan? Contoh, 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, dan 2 rakaat setelah isya. Nah itu yang sunnah muakkad. Adapun 2 rakaat sebelum asar, 2 rakaat sebelum maghrib, 2 rakaat sebelum isya ada. Tapi hukumnya sunnah ghairu muakkad. Sunnah yang tidak terlalu dianjurkan. Tidak perlu sholat sunat mutlak. Sunnah qobliyah namanya. Sudah 2 rakaat sebelum asar, 2 rakaat sebelum maghrib, 2 rakaat sebelum isya. Sementara habis subuh dan habis asar tidak ada sholat sunnah. Paham nggak kira-kira teman-teman? Atau masih bingung? Oke, ustazah, oke ya. Sholat bersin harus mengulang apa dilanjut? Bersin dalam sholat tidak membatalkan sholat. Lanjut aja sholatnya. Cuma kalau bersinnya di tengah Al-Fatihah, Al-Fatihahnya yang diulang. Contoh, Alhamdulillah, hacim, ulang dari awal. Tapi kalau Alhamdulillahirabbil alamin, hacim, Ar-Rahmanir-Rahim, hacim, itu nggak perlu diulang. Ulang Al-Fatihah jika si hacim tadi berada di tengah. Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Malik, hajim. Ulang lagi Al-Fatihah dari awal. Yang penting si hajim ini hanya boleh saat wakaf. Batuk gitu juga. Alhamdulillahirabbil alamin. Nggak perlu diulang. Tapi kalau alhamdulillah, batal. Ya harus ulang Al-Fatihahnya. Paham nggak kira-kira? Kalau lagi kaki sakit berdiri aja lemes, boleh nggak sholat itu? Kalau lagi kaki sakit, berdiri aja lemes, boleh nggak saya itu sholatnya duduk gitu ya. Baik, kalau sholat duduk itu nggak masalah. Ada dalil shollu qa'iman. Sholatlah kalian dalam keadaan berdiri. Fa illam tastati' fa qa'idan. Kalau nggak bisa ya duduk. Fa illam tastati' fa ala jam. Kalau nggak bisa baring miring ke kanan. Fa illam tastati' fa mustalqiyah. Dan kalau nggak bisa ya telentang. Artinya apa? Boleh sholat dalam keadaan duduk, tidak ada masalah. Ya, tidak ada masalah. Ustazah, kalau waktu baca Al-Fatihah menguap gimana? Menguap dalam sholat itu hukumnya makruh. Jadi boleh tapi Allah tidak suka. Lebih baik ditahan. Rasulullah SAW selalu menahan kalau beliau menguap sampai merah mukanya. Pertanyaannya, menguap saat Al-Fatihah, apakah itu makruh, apakah itu batal? Sama. Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki yaumiddin. Nah, lalu kemudian nguap. Nggak apa-apa karena diwakaf. Tapi kalau ihdinas shirat, nguap, ulang lagi Al-Fatihah aja dari awal. Bersin, batuk, pilek, flu, nangis, ngawak sama.
ya. Jika dia berada di tengah wakaf, ulang Al-Fatihahnya dari awal. Di tengah kata, ya. Ustazah, kalau mau sholat awabin, apa harus melaksanakan dulu sholat ba'diyah maghrib? Ya nggak kayak gitulah. Sholat ba'diyah maghrib itu sunnah sunnah muakkad. Awabin itu sunnah biasa. Jadi apakah harus kita melakukan awabin? Haruskah kita melakukan sholat sunat ba'diyah maghrib dulu? Bukan gitu konsepnya. Tapi kalau antara ba'diyah maghrib dengan awabin, jauh lebih penting ba'diyah maghrib. Jadi kerjakan ba'diyah maghrib itu. Tidak kerjakan awabin gak apa-apa kalau mau dipilih salah satu. Kalau di rumah banyak air saat wudhu boleh nggak telinga tidak dibasuh? Telinga itu nggak dibasuh nggak apa-apa. Karena telinga itu bukan wajib, oke. Oke gitu ya, oke. Karena telinga itu nggak wajib wudhu ya. Ya aku oke, maka telinga itu nggak wajib wudhu. Jadi yang wajib dibasuh saat wudhu hanya muka, tangan, kepala, kaki ya. Kayak gitu ya. Bingung ustazah, banyak banget ya berseliweran ceramah ustadz perbedaan pendapat. Bunda Liza, kelihatan dari pertanyaannya Mbak juga bingung karena suka konsumsi video yang terlalu banyak. Jadi diatur cara belajarnya ya. Oke ustazah, saya penasaran kata orang sholat duha pakai kunut, tolong jelaskan. Tidak ada sholat duha pakai kunut. Nah jadi gini guys, sesuatu yang jarang teman-teman dengar, ragu jangan kerjakan. Gitu aja dulu ya. Daripada teman-teman bingung gitu kan. Nah daripada teman-teman bingung ya kan. Contoh tadi Bunda Liza ragu. Beliau bertanya, apakah sebelum asar itu sholat qobliyah asar atau sholat mutlak? Boleh dua. La haula wala quwata illa billah. Boleh dua-duanya ya. Qobliyah asar dengan sholat sunat mutlak. Boleh dua-duanya. Tetapi qobliyah asar itu ada. Bukan berarti qobliyah asar nggak ada dan harus diganti dengan sholat mutlak. Paham nggak kira-kira? Qobliyah asar tuh ada. Tetapi belum berarti belum tentu tidak harus diganti dengan sholat mutlak ya kayak gitu ya. Ustazah, apa hukumnya dalam sholat garuk-garuk lebih dari 3 kali? Oke. Oke, lebih dari 3 kali hukumnya makruh ya. Oke ya guys, saya bingung, saya follow satu ustadz aja biar nggak bingung. Jadi gini, jika perbedaan pendapat di kalangan ustadz itu hanya persoalan fikih, itu nggak masalah guys. Contoh, bersentuhan wudhu suami istri, ustadz ini bilang batal, ustadz ini bilang nggak batal, itu nggak masalah. Contoh misalnya ustadz ini boleh menggabungkan puasa Syawal dan Qadha dalam satu, ustadz ini melarang menggabungkan puasa Syawal dan Qadha dalam satu misalnya. Ustadz ini mengatakan Qadha duluan, ustadz ini mengatakan Syawal duluan. Kalau perbedaan kayak gitu nggak apa-apa. Tapi idealnya seorang ustadz harus menyampaikan faktanya, biarkan jamaahnya memilihnya. Contoh, sentuhan wudhu suami istri. Imam Syafi'i bilang batal. Imam Hanafi bilang tidak batal. Imam Maliki bilang batal kalau muncul syahwat. Silahkan teman-teman pilih. Contoh, Imam Asy-Syarqawi mengatakan jangan menggabungkan dua niat dalam satu amal. Puasa Qadha aja, Syawal aja. Ada ustadz yang menyampaikan pendapat Imam Abu Zakaria yang boleh menggabungkan dua niat dalam satu amal. Nah kami cuma memberikan rekomendasi bahwa kalau bisa sih teman-teman satu niat satu amal saja. Supaya tidak hitung-hitungan sama Allah. Kalau teman-teman pun berkeras pengen Qadha dan Syawal jadi satu, tidak ada dosa atas teman-teman semua. Cuman kan jadi sedikit pahalanya. Kalau gitu nggak usah aja ada puasa Syawal. Sehingga puasa Syawalnya nggak ada, Qadha aja terus kita. Seperti itu. Jadi ketika perbedaannya itu adalah ikhtilaful ulama, itu biasa teman-teman. Itu biasa banget. Ya contoh lagi perbedaan pendapat. Ada yang mengatakan bahwa wanita haid boleh masuk masjid. Ada yang mengatakan tidak. Dalam hal fikih, jangankan ustadz ustazah, ulama madhab pun berbeda. 4 ulama madhab. Imam Hanafi itu hidup sendiri. Imam Maliki punya murid namanya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i punya murid namanya Imam Hambali. Mereka ini guru dan murid bisa berbeda pendapat. Apalagi ustadz zaman sekarang. Tidak guru dan murid, jelas ada perbedaan pendapat. Contoh misalnya nih, Imam Syafi'i menyatakan kunut subuh sangat dianjurkan. Imam Hanafi bilang tidak dianjurkan. Imam Syafi'i bilang berwudu itu batal kalau bersentuhan laki-laki dan wanita.
ya, suami istri. Sementara Imam Hanafi bilang, tidak batal sama sekali. Imam Maliki bilang batal kalau muncul syahwat aja, padahal ini muridnya ini kayak gitu. Contohnya lagi misalnya, wanita haid masuk masjid, yang ini bilang tidak boleh masuk 7 langkah berdosa. Ini bilang boleh masuk asal tidak menetes, ini bilang boleh masuk tak boleh duduk, ini bilang boleh masuk tapi nggak boleh, musola, nggak boleh masuk masjid. Ketika ada perbedaan pendapat, seorang ustadz tidak boleh mengedepankan mazhabnya. Makanya kalau teman-teman nanya, "Ustazah Nela masuk masjid nggak?" Atau "Ustazah Nela memilih bersentuhan nggak?" Aku jarang jawab. Karena ketika kami merekomendasikan sebuah mazhab, maka itu nggak boleh. Nanti teman-teman jadi taklid ya. Maka hanya boleh menyampaikan pendapat yang lebih kuat, seperti itu, gitu ya. Oke, nah seperti itu guys. Jadi seperti itu ya, paham ya. Ustazah Nela masuk masjid nggak? Rata-rata semua ustazah itu menyatakan masuk masjid wanita haid itu boleh asal tidak menetes. Karena untuk ustazah itu ada kepentingan dakwah. Nah itu beda dengan teman-teman. Teman-teman boleh aja menyatakan tidak boleh masuk 7 langkah berdosa. Tapi kalau ustazah-ustazah itu biasanya kami-kami yang aku kenal selalu bilang masuk asal nggak menetes. Karena kami ada kepentingan dakwah di sana. Kami mau ceramah di sana gitu ya. Paham ya teman-teman ya. Oke, nah seperti itu dia. Jadi biasa sih itu. Perbedaan pendapat di kalangan ulama madhab biasa. Perbedaan pendapat di kalangan ustadz itu biasa. Yang tidak boleh itu kalau salah total. Ada beberapa pendapat yang misalnya salah total. Contoh misalnya gunting kuku di hari Selasa disempitkan rezeki. Gunting kuku di hari Rabu disempitkan rezeki. Apa dikenain bala itu total salah ya. Contoh, boleh pasang 5 niat dalam satu amal, misalnya itu total salah. Ilmu lainnya kita ikuti. Contoh lagi, contoh misalnya tidak ada sholat sunat qobliyah subuh. Ada saya dengar itu. Nah, itu total salah. Ya kan, padahal qobliyah subuh itu jelas ada dan hukumnya sunnah muakkad dan keimanan seseorang itu diukur saat subuhnya. Seperti itu. Jadi nggak apa-apa guys. Teman-teman belajar bingung itu wajar guys. Wajar banget. Teman-teman cuma dengar bingung yang mana yang benar nggak apa-apa. Itu ujian teman-teman dalam belajar. Lah kalau kami dulu belajar beda. Kami harus buka buku, terjemahkan kitab Arab, terjemahkan ke Indonesia, analisa fakta umat, selesaikan masalah umat. Kalau teman-teman cuma bingung-bingung kayak gitu, ikhlasin aja, nggak usah ngomong ya bingung yang mana, nggak usah. Yang belajar itu harus sulit guys. Kalau belajar itu mau mudah, semua orang akan pinter. Jadikan itu sebagai ujian untuk memilih mana kira-kira yang teman-teman ingin lakukan. Biasa itu bingung, nggak sampai berderai air mata kan. Dulu kami kuliah sampai berderai air mata. Ya kan guys, saya untuk menentukan daging kuda itu halal atau haram aja sampai nangis guys. Mengumpulkan semua dalil, melihat mana dalil yang paling kuat, melihat gimana riwayatnya, membuka semua kita sampai nangis aku. Daging kuda itu halal atau haram? Bingung kami. Ya gitu kami dulu belajar, nangis di bawah tangga, udah nulis makalah berat-berat dimarahin, dicoret, dirobek pada masa aku nangis di bawah. Jadi ridho aja lah. Ya bingung-bingung dikit wajar ya, tapi nggak boleh bersungut-sungut ya, wajar saja dan banyak berbaik sangka kepada guru-guru kita. Ya kok Ustadz ini bilang kayak gini, Ustadz ini salah, nggak usah. Kalau mau diikuti pendapat yang itu silahkan, nanti pendapat yang lain boleh kita dengarkan ya. Nah seperti itu ya. Bunda Liza ya. Jadi kemudian kalau untuk belajar di TikTok ini memang harus lihat sumber aslinya. Coba dilihat, jangan asal lihat video guys. Ada orang-orang yang tidak bertanggung jawab memotong video Ustadz. Ada orang-orang yang tidak bertanggung jawab memviralkan video Ustadz. Kadang-kadang Ustadz itu salah tapi yang menyebarkan masyarakat. Udah salah dia, malah dibesar-besarkan, upload oleh ini, upload oleh ini. Umat juga yang bikin masalah, bukan cuma ustadznya. Seandainya video 5 sholat digabungkan dalam satu waktu, ustadznya doang yang upload, belum tentu juga FYP orang ustadznya bisa jadi bukan tiktokers gitu loh. Nah, tetapi kan siapa yang punya kerja? Umat yang mendownload, dia repost lagi, download, masukkan ke grup, bikin pusing. Jadi seperti itu guys. Jadi kita redam. Jadi jangan disebar-sebar. Kalau memang itu salah, kayak gitu paham nggak? Seandainya ustadznya doang, belum tentu dia tiktokers, belum tentu followernya banyak, ya kan? Maka mungkin dia
hanya mungkin dia hanya membuat sebuah video atau salah ngomong kayak gitu, yang harusnya biasalah salah itu kan khilaf. Nah, cuman siapa yang nge-like, siapa yang komen, siapa yang download dan menyebarkan lagi. Nah, jadi bersama-sama kita jaga umat ini gitu loh guys. Salah itu biasa. 9.000 videoku, satu 2 salah itu biasa. Dan kita suka ngomong kok di majelis ulama, teman-temanku ulama. Nah, ngeri ya dakwahnya, ada kemungkinan salah kok. Wah, harusnya itu kerjaan kami nih di MUI, tapi ustazah mau kerjain, alhamdulillah. Tapi kalau ada kesalahan, koreksi aja. Siap ustazah, aman. Tapi kami pengenlah diajarin buat online, kami pengenlah diajarin untuk dakwah seperti ustazah. Teman-teman aku di MUI, semuanya kita belajar bareng. Biasa itu, ya kan? 9.000 video satu yang salah. Atau teman-teman ustadz yang lain di antara 2 video satu yang salah. Ya itu hal-hal yang wajar. Cuman jangan dibesar-besarkan, nanti umat jadi salah paham. Teman-teman hati-hati belajar, saranku apa? Saranku lihat itu akun siapa. You know bestie, kena marah nanti sama akunnya. Lihat itu akun siapa. Makanya aku tidak setuju kalau videoku di-reupload, bahaya. Ya, lihat akun siapa. Oh, ini ustadz, berguru kepada dia, jadikan diri kita sebagai murid dia, mentor ke dia. Oke, akun aslinya, akun originalnya. Clear ya teman-teman, biar nggak bingung tadi ya. Clear ya teman-teman ya, biar nggak bingung ya. Oke, nah udah. Ustazah, oke jadi bingung-bingung dikit nggak apa-apa, namanya belajar ya kan. Nah belajar nggak apa-apa ya, bingung-bingung dikit wajar ya. Ustazah, oke ya, berarti salah dong potong kuku selain Senin dan Kamis Jumat. Enggak, maksud aku, nah coba teman-teman bayangkan, aku menjelaskan tentang kesalahan sebuah video, malah dibenarkan oleh followers dengan menganggap berarti nggak boleh dong potong kuku di hari Selasa. Coba, salah paham nggak? Paham nggak teman-teman maksud aku? Ini untuk belajar ya, resikonya online ya. Tadi kan aku bilang, yang salah itu adalah kalau ada yang mengatakan bahwa potong kuku di hari Selasa itu adalah disempitkan rezeki, potong kuku di hari Rabu adalah dikenai bala, kayak gitu kan. Nah ternyata tangkapannya berarti memang nggak boleh ya potong kuku di hari Selasa dan Rabu kayak gitu. Nah itu contohnya guys ya, contoh kesalahpahaman yang sering kali terjadi ya kan. Bukan begitu maksudnya adalah boleh aja potong kuku di hari apapun, yang penting disunahkan di hari Jumat. Ya, jadi hati-hati ya, kita pelan-pelan belajar ya. Oke, clear ya. Ustazah, oke gitu ya. Oke ya. Kalau mau kurban, dahulukan suami dulu apa istri dulu, bebas aja. Yang penting siapapun yang berkurban, nah siapapun yang berkurban, jadi doakan pahalanya untuk orang lain ya. Oke ya. Daya serapnya beda-beda Zah. Sebenarnya aku misalnya bukan daya serap, ada yang baru masuk. Jadi baru masuk kalimat pertamanya dapat, nggak dapat, kalimat keduanya yang dapat, dan itu wajar aja kok, wajar aja, nggak masalah guys, nggak masalah ya. Oke ya, nggak masalah, kan ini per detik ada orang baru, nggak masalah ya. Oke, Ustazah, oke ya. Di sujud terakhir baca Allahumma rzuqna makhroja gimana? Boleh, Allahumma rzuqna makhroja boleh, Allahumma rzuqni makhroja juga boleh, nggak jadi masalah ya. Ya mungkin pas masuk saya lagi bilang bahwa jangan potong kuku di hari Jumat. Padahal ada loh pendapat yang salah, jangan potong kuku di hari Jumat. Waktu aku ngomong ada pendapat yang salah, itu belum masuk. Pas masuknya pas di tengah. Wajar lah, belajar itu salah-salah wajar. Nggak usah teman-teman pikirkan banget. Ya, aku pun memaklumi kok. Oke ya. Ustazah, kalau mengerjakan sholat asar jam 5:30 masih bisa nggak? Pokoknya sampai ada cahaya merah yang ada di langit. Ya, saat cahaya merah ada di langit, itu udah nggak boleh lagi sholat ya. Oke. Gitu ya. Oke teman-teman boleh share-share tautan, tap-tap layarnya, kita belajar bersama di akun ini ya. Ustazah bolehkah pakai ikat rambut yang ukuran besar? Ikat rambut itu jangan naik ke atas ya, tapi ke belakang ya. Ustazah siap ya, aman ya. Oke, apakah saya makan minum batal wudhu? Makan minum tidak membatalkan wudhu, hanya saja makan minum itu membuat kita terhindar dari lapar dan haus. Jadi ngomong itu ya, kan memang iya. Iya. Kok itu aku omongin ya cuy, batal wudhu tidak masalah. Makan minum tidak membatalkan wudhu.
cuman makan. Bom, bantu ngapa Bom? Soalnya dia tadi serius sekali ku tengok, aku mau dewasa kok belum jadi. Lama kali pun jam 7-nya. Oke ya guys. Oke ya guys, makan minum tidak membatalkan wudhu. Cuman makan minum bisa menghilangkan kita dari lapar dan dahaga. Teman-teman boleh share-share tautan tap-tap layarnya ya. Oke, yang baru mampir klik foto aku yang ada di pojok kiri atas. Follow, aktifkan tombol loncengnya. Kita belajar bersama di akun ini. Oke gitu ya guys. Ustazah kok pertanyaannya muter-muter terus. Kita dakwah untuk memahamkan yang yang belum paham. Kalau sudah paham dia nggak akan masuk ke sini. Kalau dia udah paham, udah ngerti agama, dia nggak akan masuk jadi follower aku. Jadi kalau pertanyaan mereka itu terus, kita jawab aja dengan sabar. Karena mereka nggak paham makanya mereka belajar. Akun ini bukan untuk orang-orang pinter. Kalau udah pinter dia harus menyampaikan ilmunya. Bukan di sini tempatnya, dia harusnya jadi host ya guys. Jadi nggak apa-apa kalau pertanyaan teman-teman muter-muter itu nggak masalah guys, nggak masalah. Ini akun bukan untuk orang-orang pinter. Kalau pinter dia akan jadi host lagi di sebelah gitu di akun dia sendiri. Atau dia jadi ustadz atau dia jadi ulama ya. Jadi ini adalah akun untuk kita bersama belajar bersama di akun ini ya guys. Ya kalau dia udah pinter dia nggak akan masuk ke sini karena dia pengen belajar dia masuk. Ya udah kita ngobrol aja. Pertanyaan diulang ya aku jawab ulang-ulang aja nggak masalah ya. Yang penting ada hikmah buat teman-teman semua. Yang masih belum paham ya semoga bisa paham. Bayangkan kalau ya hadir misalnya 900 orang, 9 orang 10% aja mengamalkan. 10% berarti 90 orang. Udahlah. Ya kan guys, udahlah. Dakwah tuh memang ulang-ulang lah. Islam itu emang itu aja kok. Emang Islam tuh ada aneh-aneh. Dari tahun ke tahun ya gitu-gitu aja Islam itu. Al-Quran ya 30 juz itu. Mau dipakai ilmu aneh-aneh juga nggak ada lagi cuy. Hadis juga itu-itu aja cuy. Ya jadi nggak ada masalah ya. Jadi kalau dia udah pinter dia nggak akan nanya di sini ya kan. Nah dia akan buat akun lain. Nah kalau dia ustadz dia nggak akan nanya ya dia. Jadi ini untuk kita belajar bersama. Dan aku tidak akan menilai ya. Jadi teman-teman gak usah khawatir. Kok ini aja ditanyakan sih dulu sekolah SD nggak. Aku nggak pernah ada perasaan sama sekali. Sholat duha caranya gimana aku jelasin. Sholat witir gimana aku jelasin. Aku nggak ada menilai. Karena setiap orang punya latar belakang yang berbeda. Mungkin dia dulu nggak pernah belajar agama. Mungkin dia sibuk bantu orang tuanya kerja di sawah. Mungkin dulu di tempatnya nggak ada ustadz. Mungkin dulu di tempatnya nggak ada ulama. Mungkin dulu orang tuanya nggak ngajarin agama. Mungkin dulu walaupun dia sekolah tapi nggak fokus karena sambil jualan. Setiap orang punya latar belakang yang berbeda dan harus kita pahami dan kita hargai ya kan guys. Nah seperti itu ya. Kemarin ada yang komen dan aku bisukan kalau pertanyaannya serendah ini gimana Islam mau maju. Aku takut teman-teman terbaca terganggu perasaannya aku langsung bisukan ya. Oke gitu ya guys kita lanjut ya. Ustazah, oke gitu ya. Sholat subuh 5.30 boleh kan niatnya seperti biasa? Niatnya seperti biasa aja, nggak ada masalah. Bangun jam 7 pun niatnya seperti biasa. Sholat subuh itu bangun jam 7 pun niatnya seperti biasa. Cuman tetap berdosa karena lalai. Oke, gitu. Jangan sering-sering ya. Oke Ustazah, oke sebentar ya. Zikir dan doa untuk ziarah kuburan ke orang tua. Bawa aja buku doa-doa Mbak. Ya siap Mbak Leo. Jadi gini, teman-teman ambil wudhu, beruduk, lalu pakai pakaian yang tidak terlalu mencolok. Nggak usah aneh-aneh pakaian merah, kuning, biru, jingga, hitam, nggak usah. Biasa aja. Lalu masuk ke lingkungan kuburan, ucapkan Assalamualaikum ya ahlal kubur. Oke. Lalu kemudian setelah itu teman-teman masuk, siram dari ujung kepala sampai ujung kaki dan doakan. Ya, doakan ya, doakan pakai bahasa Indonesia boleh atau pakai bahasa Arab boleh, tapi hafal nggak sih? Atau baca zikir atau baca Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, ayat kursi langsung berdoa seperti itu ya. Oke Ustazah, kalau sedang mendengar azan dari rumah apa boleh langsung sholat? Jangan. Jawab azan dulu baru sholat. Karena menjawab azan itu adalah fardu wajib, sebagian mengatakan sunnah muakkad. Jawab azan dulu baru sholat. Ahlal kubur apa halil kubur? Ahlal kubur ya, kayak gitu ya guys. Ahlal kubur ya, karena nggak ada harfu jar di depannya. Oke, oke gitu ya. Ustazah, oke ya, oke ya siap Mbak Zia Hizma ya. Oke Ustazah karena iya.
antara jamak qashar azhar di masjid pas orang azan gimana? Silakan berjamaah asar dengan jamaah, setelah itu salam kanan salam kiri kita lanjut sholat zuhur ya. Ustazah, apakah wanita harus pakai rok? Betul, wanita tidak boleh pakai celana karena asirwal lirijal, celana itu adalah pakaian laki-laki ya. Ustazah, apakah kena darah nyamuk batal? Darah nyamuk itu najis ma'fu, najis yang dimaafkan. Sama dengan bulu kucing. Bulu kucing itu najis tapi ma'fu, najis yang dimaafkan. Sama dengan darah nanah dan bisul itu najis tapi ma'fu, najis yang dimaafkan. Darah dan nanah ambeien najis ma'fu yang dimaafkan ya. Tetapi kalau seandainya dia dalam kondisi tetap pada wilayah yang sakit ya. Misalnya ini ya, bisulnya di sini ya. Selagi darah dan nanahnya masih di sini, maka itu najis yang dimaafkan. Kecuali dia pindah ke sini atau pindah ke sono, pindah ke sini gitu ya. Ustazah, jawab azan itu seperti apa Ustazah? Cara jawab azan ketika muazin yang mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin maaf, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, jawaban kita sama. Sama. Jadi jawabannya sama ya. Tapi kalau muazinnya mengatakan hayya 'alas shalah dan hayya 'alal falah, jawabnya adalah la haula wala quwata illa billah ya. Oke, la haula wala quwata illa billah. Tapi khusus sholat subuh itu muazinnya akan bicara as-sholatu khairum minan naum. Maka muazinnya kita sebagai jemaah bicara shadaqata wa barorta. Khusus sholat subuh tuh aku sematin. Ketika nanti muazinnya mengucapkan Allahu Akbar, la ilaha illallah, jawaban kita juga sama. Oke. Misalnya nih Mbak Anas dipuji. Hei Mbak Anas tuh orangnya pinter loh. Yang lain cuek aja. Cuek aja. Sedih gak Mbak Anas? Sedih. Tapi kalau aku bilang, Mbak Anas tuh orangnya pinter loh. Yang lain bilang, benar Ustazah, pinter, bener, dia memang pinter. Pasti Mbak Anas happy. Sama dengan Allah. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Santai aja. Main HP, nanyain harga beras, santai TikTok. Tapi kalau Allahu Akbar, Allah Maha Besar, ya Allah Maha Besar. Asyhadu an la ilaha illallah, ya aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Jadi ketika kita berbicara, ketika kita mengucapkan kalimat yang memprovokasi untuk memuji Allah, itu lakukan. Ya, as-sholatu khairum minan naum, jawabnya shadaqata wa barorta ya. Bismillah ya. Ustazah pengen hijrah tapi haram katanya pakai parfum, dan sebagian ada yang bilang boleh pakai parfum sholat. Parfum ada yang boleh dibawa sholat. Rasulullah SAW dan Sayyidatina Aisyah itu kalau pakai parfum dari ujung kepala sampai ujung kaki basah semua. Nggak ada yang kayak parfum Enlaku yang sekali semprot untuk seluruh alam barzah. Tolonglah ya. Jadi boleh pakai parfum yang non alkohol atau kadar alkoholnya itu di bawah 3 metil seperti softener Soklin atau seperti Rinso yang teman-teman pakai. Ya, mereka pakai parfum dari ujung kepala sampai ujung kaki itu basah semua. Nah, sementara aku arahkan teman-teman beli parfumku dan menggunakannya sekali semprot, diginiin, sisa basahnya diginiin ke badan. Hemat banget ya kan. Sementara Rasulullah tuh basah kalau pakai kasturi sampai ke mata kakinya. Jadi cari parfum yang aman dibawa sholat. Salah satunya adalah parfum Arab, misalnya kayak kasturi, hajar aswad dan seterusnya. Tapi kalau teman-teman mau parfum modern yang aman dibawa sholat, jawabannya Enlak parfum. Masuk Pak Eko. Parfum yang aku buat aromanya modern tapi aman dibawa sholat dan bersertifikat halal. Alhamdulillah udah terCO ribuan. Batch 1 sudah habis, sekarang ada kemasan terbaru, paling baru untuk batch 2. Thank you banget supportnya yang sudah beli parfumnya ya. Aku pakai parfum Enlak siap, thank you ya. Aku udah beli parfumnya tahan di mukena 3 hari. Keren, parfumnya keren sih. Aku bukan apa-apa karena udah revisi berkali-kali sih guys. Karena parfum itu kan ada 3. Yang pertama adalah Ede Toilet, itu ketahanannya 4 jam. Parfum yang teman-teman beli di minimarket. Kemudian yang kedua EDP, biasanya parfum orang yang aku jual itu tahannya cuma 8 jam.
Tapi ini parfum yang kita punya itu extract, ketahannya bisa berhari-hari di baju. Nanti bisa beli jam 7, aku spill nanti parfumnya. Itu kasta tertinggi ya guys, itu kasta tertinggi. Nggak ada lagi kualitas parfum di atas itu nggak ada. Parfum dengan kasta. Coba aja buka Google sekarang. Apa itu X-Rate parfum? Kastanya tinggi ya. Oke, spill dong jam 7 nanti kita spill ya. Oke ya guys, oke ya teman-teman ya. Ustazah, udah jam 7 lewat. Coba baca bismillah. Aku spill parfumnya. Oke guys, terima kasih. Parfum itu udah 2 kali muncul. Terbitan pertama udah habis ribuan pieces. Sekarang ada parfum yang terbaru versi kita dan kita buat beberapa pieces untuk teman-teman bisa coba. Za, extract ini benar-benar awet. Baru pertama ini pakai parfum jenis extract. Extract itu jarang jual, harga mahal.